Allah 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 wa ni'mal wali wali. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Bandeng dia maya. Aduh, katanya maulid Nabi, nama Nabi disebut enggak baca sholawat. Ada 3 perkara golongan manusia kelak nanti di hari kiamat, jangan kata dapat pertolongan dari Nabi, ditengok dilirik juga kagak oleh kanjeng Nabi. Dari 3 tersebut salah satunya di mana disebut nama Nabi, namun orang tersebut yang mendengarnya tidak membaca sholawat. Kalau disebut nama Nabi yang dengar enggak baca sholawat, enggak ditengok, enggak dilirik oleh kanjeng Nabi, acik lagi lah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu ala wajhiha wastina'u bil ma'rufi wa birrul walidaini wasilatur rahimi tuhawwilu syaqa sa'adata wa tazidu fil umri. Wa aidan awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja seirama syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sekarang kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Dengan berkah nikmat tersebutlah kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka, berpandang mata, duduk bersama di tempat yang penuh mulia ini dalam acara yang mulia, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni memperingati syiar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan atas nikmat-nikmat tersebut selalu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam
selalu teruraikan kepada baginda kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujma, yakni pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati segenap para orang tua, para haji, calon haji, para hajah, calon hajah, para tokoh masyarakat ataupun orang yang ditokohkan di kampung ini, para sepuh ataupun mini sepuh, para kaula muda, para santri penerus agama, penerus bangsa, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat ini dijadikan satu catatan amaliyah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bersimpunya kita, silahnya kita, deproknya kita, mudah-mudahan menjadikan satu wasilah pelantara pelebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Yarin deprok dari rumah, baju bersih sampai sini deprok pada ambeien, pada basah. Mudah-mudahan basahnya pantat kita menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati, saya yakin dan percaya begitu banyak lautan samudera ilmu di tempat ini. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Mukhtaram Kanda Ustadz Mursali, Kanda Ustadz Suhendi, DKM Musolah At-Taqwa. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangin umurnya, disehatin badannya, hidup di dunianya bahagia, matinya masuk surga. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Komarudin. Ini Ustadz sering-sering disebut namanya nih. Kalau salawatan Komarun ya. Al-Mukarram Al-Ustadz Maharudin, DKM Masjid Nurul Jihad. Ini baris kasronya sangat berharga ini. Masjid Nurul Jihad, Jim Kasroji. Kalau misalnya kasronya diganti oleh patah, Jim Pataja, jadi Nurul. Ini suara mama. Mudah-mudahan DKM Masjid Nurul Jihad, Kanda Ustadz Komarudin dipanjangin umurnya, ditambah-tambah sehat badannya, tambah-tambah berkah rizkinya, amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah. Di sini tercantum Bapak RW Roib, Bapak RT Suhendi Sujeni. Mujeni ya. Aduh maaf, mata udah 4 masih salah kita ini. Bini siapa sudah itu? Bapak RT Suhendi, mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita dipanjangin umurnya, diberkahkan rizkinya, disehatin badannya,
semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Karena jadi RT dikatakan ringan-ringan, ya juga berat dikatakan berat juga ringan. Karena RT dalam bahasa kampung saya banyak maknanya. Bisa rombongan tahlil RT, ya. Rongrongan tetangga RT. Karena kenapa rongrongan tetangga ada perawan bunting, siapa yang diparanin? RT. Cuman di sini mah mudah-mudahan nggak ada yang begitu. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati dulu po ya, saya ngabsen dulu, namanya atu-atu. Para pemuda, pertama pemuda Ponbar Hayu. Ponbar apa ini singkatannya? Pondok. Oh, Pondok Baru. Hayunya? Oh iya, hayu. Ngapain aja gitu ya? Ponbar, pemuda Pondok Baru hayu. Hayu ngaji, hayu. Ke pasar dangdutan. Oke. Dan yang kedua yang saya hormati pemuda GPL. Apa ini GPL nih Bang? Oh, Gerakan Pemuda Letoy, Lebak. Oh, Gerakan Pemuda Lebak. Mudah-mudahan GPL Pemuda Lebak semuanya menjadi pemuda-pemuda yang sehat, pemuda-pemuda yang beriman, yang bertakwa, yang belum dapat jodoh deketin jodohnya. Amin ya robbal. Dan yang ketiga yang saya hormati para pemuda Benteng Mania. Idih, serem. Benteng Mania. Nggak ada make singkatan nih Bang dia mana. Mudah-mudahan semuanya para pemuda baik Ponbar, GPL, Benteng Mania dan juga pemuda-pemuda yang lain yang kagak kesebut, yang kecantum namanya di kertas ini, semuanya mudah-mudahan menjadi pemuda-pemudi yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati sohib saya Kanda Ustadz Hasan Basri, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Kanda Ustadz Sopian, Al-Mukarram Kanda Ustadz Fauji Mukhtar. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangin umurnya, diberkahkan rizkinya, dimanfaatkan ilmunya, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati pula yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Kanda Ustadz Dayat. Beliau pula lah yang mengundang saya, wasilahnya beliaulah saya bisa hadir di tengah-tengah para jamaah ini. Walaupun keadaannya kericik-kericik hujan, anginnya sepoi-sepoi, jamaahnya juga pada nyempepet. Walaupun seperti itu, mudah-mudahan dari payah panitia semua ini mengadakan acara maulid kelak nanti bernilai pahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Enakin gak Neng tadi Bang Dayat ngajinya? Po enakin po. Makanya kalau seandainya pengen kaya mengaji aja Neng tong. Ya. Udah ngaji banyak duitnya. Contohnya siapa? Muammar kerjaannya ngaji doang. Kulhu dibulak balik kupa kupe kupu 5 juta. Ngaji aja ngaji. Insya Allah. Terkadang ngaji mah enak, nggak seperti kayak penceramah. Ngaji mau ngeluarin ayat apa juga nggak pada ngerti sih. Coba kalau penceramah mah kita jabarin ayat ada yang tersinggung. Aqimus sholah, mendirikan sholat. Kita jabarin tentang sholat, ada yang kagak, yang tersinggung, yang kagak sembahyang. Tapi kalau baca ayat Al-Quran, membaca aqimus sholah, ngejedok gaya.
enakin ya, enakin. Mentara kadang kita kalau kita perhatiin Kori itu main efek sih. Main efeknya bagaimana? Padahal mah suaranya enggak panjang po, enggak. Cuman terkadang kitanya kagak enggak ngenya apa? Mic-nya dijauhin sama dia. Padahal mah pas begitu mic-nya jauh ngambil napas itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Cuman kalau Kori mah paling pinter ngambil napasnya. Ya, mudah-mudahan semuanya anak-anak pada jadi Kori semua. Pada bisa ngaji semua, amin. Ya Robbal. RT, RW, mandor, jaro, segala bapak lurah, bapak pemimpin pengen punya mantunya, enggak pengen yang punya pejabat. Pada pengen punya mantunya yang bisa ngaji. Ih bener po. Hihihi, bini siapa sih itu, dia tertawanya begitu aman. Bu RT kali ya. Bu RW. Oh iya. Ada 3 pemuda ngelancong ke rumah Pak RW. Kedok-kedok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ini anak muda? Mau ngelancong anak Pak RW. Pak RW langsung aja tuh poin. Gue mah nggak pengen punya mantu yang pejabat. Gue mah nggak pengen yang punya mantu titelnya SHSE. Nggak pengen gue mah. Saya juga titelnya maaf ngomong bang, SH. Sarjana hukum bukan, susah hidup. Gue mah pengen punya mantunya yang bisa ngaji. Siap enggak lo? Syaratnya biar bisa ngaji. Kalau pengen jadi mantu gue. Kalau gue mati enak, ada yang ngajiin. Gue punya anak 4, yang 3 bener, ada yang 1 jadi abri. Yang 1 polisi, yang 1 dokter. Ntar kalau gue mati siapa yang ngedoain? Ya abri polisi, kalau sana gue mati paling juga ngebuang senapan. Untuk penghormatan terakhir kepada bapak kita, marilah sama-sama kita buang senapan. Cedol, tuh. Lah kata bapaknya remjada jasa, anak, gua udah mati ditembak, atau bikin mati gua. Siap enggak lo menjadi calon mantu gua biar bisa ngaji? Kata 3 pemuda tersebut, siap Pak RW. Kalau siap ntar saya masuk ke dalam, saya panggilin atu-atu, ntar saya tes. Oke. Yang bertiga anak muda yang ngelancong di luar. Pak RW-nya di dalam duduk. Bari ngopi. Mana kopinya kagak ada ini. Yang pertama masuk nih yang pertama. Siapa yang pertama? Namanya si Anas. Karena itu bang, yang 3 pemuda namanya 1 si Anas, 2 si Maun, 3 si Yasin. Masuk si Anas. Kamu siap menjadi calon mantu bapak? Kata Pak RW. Siap Pak RW. Tahu syaratnya? Tahu Pak RW. Apa syaratnya? Biar bisa ngaji. Bagus kalau begitu mah. Sekarang saya tes kamu. Bisa nggak kamu ngaji? Siap Pak RW. Si Anas nanya, Pak RW maaf, saya baca surahnya surah apa ya? Nama kamu siapa? Anas Pak RW. Berarti sesuai dengan nama. Baca surah Anas. Kul a'udzu birob. Nih sekarang yang kita pikirin si Yasin yang keblangsak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Pak RW sembari nganggut-nganggut, ngerok-ngerok jenggotnya karena jenggotnya panjang. Kata Pak RW, kapa. Anas nanya, apa Pak RW kapa? Cukup tolol. Oh iya. Si Anas keluar, masuk yang kedua siapa? Si Maun. Pas si Maun masuk, Anas keluar, Yasin nanya, Nas, udah beres lu dites sama Pak RW baca Quran? Udah Sin. Baca surah apa? Waduh repot Sin. Repotnya kenapa? Sesuai nama. Bagus nama gue mah Anas. Nama lu siapa? Yasin. Waduh kebelangsak lu. Repot dah lu. Si Yasin udah keringetan lender po. Mikirin ya gua keleh juga dah. Masuk yang kedua. Kata Pak RW, siap kamu menjadi mantu saya? Siap Pak RW. Tahu syaratnya? Tahu Pak RW. Apa? Biar bisa ngaji. Oh kalau tahu bagus. Silakan baca. Maun nanya, maaf Pak RW, bacanya surah apa? Nama kamu siapa? Maun. Berarti baca surah Al-Maun. Maun apa bang? Woi. Surah Al-Maun apa? Hah? Pada tanya-tanya Surah Al-Maun apa po? Aro'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukandzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tadi gak Ustaz, gua mau nyebut Caro Aital, cuman gua lupa. Pas begitu akhirnya ma'un, oh iya. Cuman kalau baca surah Al-Maun, abang-abang di situ kalau kita larikan kepada bab wakaf, ada yang disebut haram wakaf. Di lebah mana Pak? Wailul lil musallin. Walaupun di situ akhir ayat seharusnya kita berhenti, itu diharamkan untuk diberhentikan, untuk diwakaf. Karena kita baca Al-Quran, ada wakaf, ada wasol. Wakaf berhenti, wasol terusin. Berarti lebah itu walaupun akhir ayat diharamkan kita untuk diwakaf. Kenapa? Fawailul lil musallin. Berhenti titik kalau bahasa sekolahannya. Kalau titik berarti putus omongannya. Kenapa diharamkan wakaf? Diharamkan berhenti karena nanti kecok artinya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Masa orang yang sholat celaka? Makanya lebah itu wajib kita wasol, yaitu diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang mempunyai kewajiban sholat, namun dia lalai daripada sholatnya. Jadi yang celaka juga orang yang lalai daripada sholatnya. Beres si Maun, keluar si Maun. Nah yang ketiga, kontingen yang ketiga, kata Pak RW, selanjutnya masuk. Yasin awaknya gemuk, keteyut. Udah keringatan lender Yasin. Kata Pak RW, siap kamu menjadi mantu saya? Siap Pak RW. Tahu syaratnya? Tahu Pak RW. Apa? Baca Al-Quran. Kata Yasin nanya, maaf Pak RW,
saya bacanya surah apa sesuai sama dengan yang teman-teman kamu, yang dua kamu pun sama. Samanya sesuai dengan nama kamu. Nama kamu siapa? Nama saya Yasin. Berarti bacanya surah Yasin. Waduh bang, 83 ayat. Keblangsak si Yasin. Kata si Yasin, maaf Pak RW, maaf beribu-ribu maaf. Kenapa minta maaf? Memang benar Pak RW, nama saya Yasin. Terus kalau di kampung biasanya saya dipanggilnya si Kulhu. Habis bagaimana nih Pak RW, baca Yasin apa Kulhu? Dah Kulhu aja, kebenaran gua gak Yasin mah gak apa. Akhirnya si Yasin baca Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semenit keluar si Yasin. Tinggal si Anas sama si Maun melongo. Ayo. Kata si Anas, Sin, bahwa beneran lu udah dites? Udah. Maun juga nyaut. Yang bener napa? Lu mah bebohongan kali ini, Sin. Nih gua aja nih surah Al-Maun 5 menit. Anas nyaut lagi, gua juga 2 menit. Ilo kan lu baca surah Yasin 83 ayat semenit juga kagak. Yang bener apa Sin? Gini gue jelasin, Anas Maun, bener emang nama gue Yasin. Terus cuman di kampung gua orang-orang pada manggilnya si Kulhu. Jadi bacanya ya Kulhu, pantesan semenit juga kagak. Akhirnya yang kepilih siapa? Si Yasin alias si Kulhu. Si Kulhu kepilih sama PRW si Kulhu. Malam minggu wah kuncar. Keadaan kerecak-kerecak begini. Aduh. Kan biasanya kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan ngelancong bang. Pagi-paginya cerita sama temennya, ditanya, Robert, bagaimana lagi malam belum ngelancong? Lancar juga, alhamdulillah. Habis bebolean deh, kata dia mah mancing kali mah. Ngelancong pakai bebolean. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kulhu, kata Pak RW, masuk Kulhu. Mana si Nengnya Pak RW? Si Neng belum halal, ntar kalau udah halal mah. Ini mah ditemenin aja dulu sama saya, sama bapak. Neng! Anak Pak RW dipanggil. Si Neng, ada si Kulhu nih. Iduin kopi dah, iduin kopi itu. Udah 2 kali kita ngomong kopi, belum datang juga ini kopi. Enggak bang, kita bercanda ini bang, bercanda. Jadi jatuh tuh anak. Bangun Neng. Gara-gara cerita si Kulhu jatuh tuh anak. Anak Pak RW juga kali yang bontot ya. Kata Pak RW, Neng, sediin kopi. Calon laki lu nih datang nih. Anak Pak RW nyaut. Baba. Itu anaknya manggilnya Baba. Tahu kalau di sini ada yang manggil Baba masih. Badek ya, iyalah po, kita mau orang ngabungan, kita mah biar sumbat lah kita mah manggilnya. Jangan sama mama papi makan genjer ya. Biar sumbat aja bang lah kita mah. Manggilnya abang juga nggak apa-apa, po sama laki ya biar sumbat. Terkadang kita mah bener manggilnya Ustadz bukan, guru ngaji bukan, Widi Abi sama Umi manggilnya. Pas begitu maghrib angguran dia ngayap beli ayam geprek. Manggil mah Abi sama Umi itu. Berarti kalau misalnya maghrib ngayap beli ayam geprek berarti sembahyang mah kagak. Biar sumbat lah kita. Habis Neng kopinya, iya habis. Beli kita Neng, beli tuh anaknya ke warung. Pas begitu nengok ke kanan kagak ada sendal, nengok ke kiri nggak ada sendal sepasang satu, rupanya sendal si Kulhu.
Main sodok aja sama dia, sendalnya dibawa sama si Neng tuh anak Pak RW ke warung. Pas sedangkan lagi ke warung, anak Pak RW, anak pemuda itu yang namanya si Kulhu dapat telepon dari keluarganya. Kulhu pulang dulu nih, ada saudara yang dari Bandung pengen ketemu. Oh iya dah kalau begitu mak. Pas begitu pulang si Kulhu, Pak RW ini mau dihampura ini. Mau dihampura kenapa Kulhu? Saya ditelepon. Ditelepon nama siapa? Sama keluarga di rumah, suruh pulang dulu ini. Keluarga dari Bandung pengen ketemu sama saya, begitu. Oh iya dah kalau misalnya mau pulang mah, pulang tuh si Kulhu. Kata Pak RW habis itu Kulhu si Neng lagi nyeduh kopi pagi mana no. Lah atuh dah ntar Pak RW udah yang minum. Atuh 2 gelas udah Pak RW semuanya minum 2 gelas. Akhirnya si Kulhu pulang po. Pas begitu si Kulhu pulang di depan rumah tungak tengok sendalnya kagak ada. Rupanya dibawa anak Pak RW ke dapur nyeduh kopi. Udah pulang dari warung kagak dilepas, dibawanya ke dapur. Pas begitu si Kulhu, Pak RW, pan ini saya, sendal saya kagak ada. Orang mah kalau mau hilang mah tuh motor mahalan, kenapa sendal? Ji sendalnya kagak ada, tadi siapa yang keluar si Neng? Oh tadi pakai si Neng kali mah. Udah ambil Kulhu no sama si Neng. Di mana dianya? No di dapur lagi nyeduh kopi. Diambil aja udah sama si Kulhu. Pas begitu kok yang namanya anak muda 1000 alasan dilakukan sama si Kulhu. Sampai dapur bang, apa dia ngomongnya? Neng, abang mau pulang. Terus bang, sebelum abang pulang, abang pengen minta cium. Kata anak PRW, je bang, kagak boleh, haram. Belum sah kita. Ntar diomelin Baba RW. Kata si Kulhu, makanya abang minta cium gak Neng, Baba udah minta izin. Abang minta izin sama siapa? Sama Pak RW udah minta izin. Ilo kan udah minta izin kata anaknya. Nggak percaya saya mah. Kalau seandainya bapak saya ngizinin anaknya dicium sama si Kulhu. Jadi kalau nggak percaya nih ya, nih dengerin nih Neng nih. Padahal Bapak RW mah nyuruhnya apa? Sendal. Pak RW, masa saya mau pulang kagak dikasih sama anak Pak RW? Bapaknya RW nyautin, kasih Neng, kasihan itu si Kulhu udah mau pulang tuh. Dikasih tuh dengar Neng, dikasih kan? Jipan ini bapak gua jadinya begini. Akhirnya dikarenakan udah diizinin sama bapaknya dikasih sebelah ceplok wis. Kata si Kulhu bang, yes 1-0. Biasanya lelaki kalau udah dikasih sebelah pengen keduanya. Neng, ilo kan sebelah doang, atau ibarat jangkrik matu kipa, ada. Habis bang bagaimana? Sebelah lagi dong. Ji kagak boleh bang, sama Baba RW kagak boleh, haram belum halal. Ji udah dapet izin dari Baba. Nih kalau nggak percaya nih, Pak RW, ilo kan saya dikasih sebelah doang. Bapaknya nyautin, Neng lu si keabongan. Atau orang mau pulang dikasih sebelah tuh bagaimana? Padahal bapaknya nyuruhnya nyuruh apa? Sendal. Tuh Neng apa kata saya juga. Udah dikasih diizinin. Dikasih lagi yang keret ceplok. Yes 2-0. Pas begitu udah ada duanya dia cium. Kabur aja si Kulhu. Sendal mah kagak dipakai sama dia. Merem jada jasa. Atau anaknya nangis. Pas begitu nangis. Ya kenapa lu Neng nangis? Atuh Baba kita pun diajarin agama. Terus atuh saya dicium sama si Kulhu, Baba izinin. Lah emang dia minta cium? Atuh kan Baba tadi katanya suruh kasih. Baba mengasih juga sendal. Atuh kenapa lu kasih pipi? Atuh udah tadi Bak. Atuh udah terlambat saya. Udah kere kanan dicium, bunting gak nih bakal? Kagak lah. Masih ilok dicium pipi doang bunting. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya,
Tuh kopinya tuh. Emang kalau kita ngomong malam begini mah bang kita ya, makanya jangan pakai air dingin, makanya air panas kan ditambahin kopi sedikit kayak gitu. Yang ngopi-ngopi juga ya sama. Dan kalau misalnya air ini mah air putih kata dokter ini yaitu adalah air kesehatan. Ini air bening sekali Bang Dayat ini. Kalau ditarin cupang mah hidup ini. Ada. Pok, lanjut ini Pok. Udah jam 11:30 nggak apa-apa. Yang bener ngapa? Nggak apa-apa. Oke lah kalau begitu, asal mau ngedengerinnya aja Pok ya. Malam ini kita mengadakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Musola At-Taqwa. Judulnya meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlakul karimah. Karena Kanjeng Nabi diutus yaitu bahwasanya merubah akhlak-akhlak umatnya yang dari zaman jahiliyah sampai zaman akhlakul karimah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah maklum kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkannya pada bulan Rabiul Awal, yakni tanggal 12. Kalau kita nempuk daripada bulan bang, udah selaman udah lewat bulan kelahiran Nabi. Namun walaupun udah kelewat tetap masih banyak yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata syiar daripada Islamia. Jangan sampai kita lupa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pok, kalau Nabi dilahirinnya di bulan apa tadi? Rabiul Awal. Itu Rabiul Awal itu bulan nama-nama bulan Islam Pok. Ya, bulan Islam ini kita sebagai orang Islam biar tahu nih Pok nih. Satu yaitu bulan Muharram. Kedua bulan apa? Muharram Sofar. Yang ketiga Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Habis Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal, Jumadis Tsani. Habis Jumadil Tsani apa? Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kalau hitungan orang kampung saya tuh orang tuanya mandi awal, mandi akhir. Tuh kesononya ada mandi junub, mandi beranak. Jumadil awal, Jumadil akhir, baru Rajab. Habis Rajab baru Sya'ban. Orang kampung bilang hitungannya Sya'ban itu bulan Roah. Enggak ada bulan Roah mah, adanya bulan Sya'ban. Nggak ada yang namanya tanggal 15. Woi mau kemana lu, ke masjid ngadain apa? Yasinan nisfu roah, nggak ada. Ada juga nisfu Sya'ban. Habis bulan Sya'ban bulan Ramadan. Bahasa orang kampung bulan puasa po nih. Pok, bulan puasa. Karena kenapa disebutnya bulan puasa? Karena bulan Ramadan kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh. Makanya Pok, kalau seandainya bulan Ramadan biar kita puasa. Terkadang empuan nih puasanya dari tanggal 1 sama tanggal 30. Tengah-tengahnya mah kosong. Ibarat gabus dipegang kepala sama buntut nggak kemana-mana. Atau gabus. Atau puasa mah kagak bisa dipegang kepala sama buntut. Sekalinya kita puasa bener, emang kagak makan, kagak minum di siang hari. Cuman pas maghrib bang, kayak orang balas dendam. Ya, pas begitu, Allahu Akbar, pede. Rujak kelapa ditenggak. Bala-bala digayem.
bala-bala belum masuk ke tenggorokan, bihun udah ambe-ambean. Nasi goreng belum habis. Pokoknya kita mau balas dendam. Orang-orang pada ke masjid terawih, tinggal kita begah. Habis bulan Ramadan datang tanggal 1 Syawal, namanya Idul Fitri, Lebaran, rame dah tuh pada pakai baju baru. Habis bulan Ramadan habis, datanglah bulan Syawal. Syawal habis, datanglah bulan Julqa'dah. Ibarat orang kampung bilang Julqa'dah itu bulan Hafid. Habis Julqa'dah terakhirnya bulan Julhijjah. Neng. Nih, bulan Islam yang pertama bulan apa, Neng? Muharram. Rabiul Sopar, sotonya siapa sih? Sopar. Sopar bukan soto, gue sentil loh. Habis Sopar, Rabiul Awal, Jumadil Raj, Roma, Julhi, di belakangnya doang enakin. Julhijjah, Sopar, Rabiul Awal. Ngaji nggak, Neng? Ngaji nggak? Kola nggak nih? Nih, yang pakai peci hitam. Jangan berisik. Awas, kalau misalnya berisik, saya sumpahin burutan. Kata yang pakai peci hitam lah, bolo anak gue berisik juga. Emang kenapa? Udah burutan ini gue mah. Awas. Sekolah yang bener ya. Udah kelas berapa? Hah? Udah kelas 4? SD? Kelas SD? Awas, kalau seandainya sekolah yang bener, ngaji yang bener, terus juga nanti naik lagi ke sekolah SMP, SMA, jangan suka main tawuran ya. Paham? Jangan suka main tawur. Awas, kalau seandainya terjadi juga main tawuran, ingat jangan suka nyebutin nama kampung, jangan suka nyebutin nama majelis. Kenapa emang? Nanti bahaya. Woi, anak mana lu? Anak Selapajang gua? Jangan. Kalau tawuran bagaimana nyebutnya? Woi, anak mana lu? Anak yatim gua. Woi, sodako anak yatim kasihan. Enggak jadi tawuran. Ya, jangan suka main tawuran. Nah, sekarang kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar kita mengingati, di dalam kitab Nihaya dilapatkan wulida Sallallahu Alaihi Wasallam Yaumul Isnaini aw Lailatul Isnain As-Saniya Asyara min Rabiul Awal fi Makkah fi Sukil Laili min mahali maulidihil masyhur. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah maklum kita ketahui kelahirannya pada hari Senin aw Lailatul Isnain ataupun di malam Senin min Rabiul Awal, yakni adalah bulannya di bulan Rabiul Awal fi Makkah, di kota Mekah, fi Sukil Lail, yang mana kota Mekah tersebut ada nama kampung Sukil Lail. Artinya suk pasar, lail artinya malam, berarti di kampung pasar malam. Makanya orang Selapajang ada perempuan namanya Siti Lailah. Siti perempuan, Lailah malam, berarti perempuan. Nama itu mah bang, nama. Oh, kalau begitu mah Nabi Muhammad sama dengan kayak kita. Iya, Nabi Muhammad dilahirin, kita juga diberanakin. Nabi Muhammad diberanakin, kita juga dilahirin. Kalau begitu bersama, ya benar sama dengan kita. Namun ingat, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Muhammad manusia namun berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa dilahirin, Muhammad juga dilahirin. Muhammad diberanakin, kita juga diberanakin. Namun ingat, Nabi Muhammad dengan kita walaupun sama-sama diberanakin, namun berbeda cara Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan.
Memangnya bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkannya? Lapatnya diteruskan, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan bukan dari kemaluan ibundanya, bal min mahalin pokol farji wa tahta syurah, baliknya kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkannya di atas kemaluan ibundanya, di bawah pusar. Berarti di sini nih pok nih lahirnya nih dari sini. Ustadz, orang Selapajang gak ngebadak yang lahir begitu mah, cuma di sesar. Pas ditanya ya berapa jahitannya, 180. Widih, itu anaknya gak ada bedugal begitu mah. Namun keanehannya wa ilta'ama fi saatihi, setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ilta'ama fi saatihi, perut ibundanya rapat lagi dalam seketika, tanpa dijahit, tanpa dilem. Tuh berbeda dengan kita dilahirkannya. Alhamdulillahirabbil. Setelah dilahirkan diberikan nama Muhammad, maka kita disunahkan sebagai umatnya apabila kita mempunyai anak laki-laki, berikan nama anak kita Muhammad semata-mata tabarukan wa tafaulan, yakni dari nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan kita memberikan nama anak kita dimulai dari nama Muhammad ataupun Ahmad. Nama Muhammad nama Nabi yang ada di bumi, nama Ahmad nama Nabi yang ada di langit. Emang ada manfaatnya apabila kita memberikan nama anak kita Muhammad, apabila melahirkan anak kita laki-laki, bedek pok manfaatnya. Manfaatnya apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, man wulidallahu mauludun pasamahu Muhammadan huban le wa tabarukan BSP karena huwa wa mauludun fil jannah. Siapa orang yang melahirkan terus anaknya diberikan nama Muhammad, ngan diberikan nama Muhammadnya hubban le, semata-mata cinta kepadaku, kata kanjeng Nabi, wa tabarukan biismi, dan semata-mata ngalap berkah dari namaku, karena huwa wa mauludun fil jannah, maka anak dan kedua orang tuanya lagi enak-enak dimasukin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kalau seandainya besok-besok, khususnya sekarang lagi bunting tuh, lagi bunting, pas gitu ngebelojor anaknya laki-laki, udah buru-buru dah bang, pok kasih nama, diawali dengan nama Muhammad. Kesononya mah apa aja, Muhammad Jupri, Muhammad Samsudin, Muhammad Gopar. Ngebelojornya perempuan, Muhammad Rogayah, tuh jangan. Atau ilok perempuan pakai nama Muhammad, janganlah. Kalau perempuan mah diawalinya pakai Siti. Siti itu asalnya Sayyidati, sekarang mah disingkat jadinya Siti. Dulu mah Sayyidati Fatimatu Zahra, Sayyidati Aisyah, sekarang disingkat jadi Siti. Oh ya. Jadi kita berikan nama anak kita Muhammad, ngan memberikan nama anak kita Muhammadnya tabarukan bismi, yakni semata-mata ngalap berkah dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustad, gue mah pengen nama anak gue kagak ada yang sama, dari ujung kulon sampai ujung wetan biar nggak ada yang sama, tapi nama anak gue biar agamis. Pas begitu beranak, anaknya dilahirkan, ngelihat jenis kelaminnya laki-laki, bininya nanya, bang anak kita siapa namanya? Allah. Waduh, nama anaknya langsung pakai nama lafaz Allah. Boleh kita memakai nama anak kita memakai lafaz Allah, silakan, yang penting ada sambungannya. Contohnya ada di depannya lafaz Abdu, lafaz ke belakangnya lafaz Allah, jadi Abdullah. Tapi kalau pakai lafaz Allah sesendewekan kagak boleh. Karena kenapa? Diriwayatkan annam ro'ata sammat waladaha Allaha panujilat so'ikotun wa ahraqathu, bahwasanya ada seorang wanita melahirkan, terus nama anaknya dinamakan memakai lafaz Allah, langsung panujilat so'ikothu wa ahraqathu, maka anaknya langsung disambar geledek po. Makanya coba ayo, kalau misalnya kagak percaya, yang lagi bunting dah khususnya, lahir begitu anaknya laki-laki langsung berikan nama lafaz Allah sesendewekan, sambar geledek. Jangan. Kalau ada misalnya sambungan yang lainnya nggak jadi masalah begitu.
Bagaimana memberikan nama anak dengan serupa nama malaikat, silakan. Cuman saya pesen nama malaikatnya yang adem. Ini kayak model saya, malaikat Ridwan, adem. Ya orang banyak angin. Ya coba kalau seandainya kita punya anak laki-laki po, ya diberikan nama serupa dengan nama malaikat. Siapa bang nama anak kita? Jibril. Ini serem amat. Pas begitu udah gedenya tukang mabuk, ada yang bilangin, Perwe, bocah dewek itu mabuk. Bocah kita mabuk. Yang siapa namanya? Jibril. Ilo kan Jibril mabuk. Ding adem ngapa? Kalau misalnya memberikan nama malaikat. Tapi kendati pun seperti itu, kalau toh seandainya bang kita ada cita-cita, anak kita cita-cita akan menjadi yaitu polisi, menjadi tentara, menjadi jenderal, biar sumbat namain anak. Kalau emangnya kita ada cita-cita anak kita mau jadi jenderal, pan jenderal kita namanya pan berwibawa, nama-nama jenderal mah Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Harmoko, Jenderal Prabowo, kan berwibawa didengarnya. Ini mah kita punya cita-cita anak kita mau dijadiin jenderal, pas begitu dilahirkan ngasih nama anaknya sejadi-jadinya. Bener, pas begitu udah gede kejumponan anaknya jadi jenderal. Pas begitu sambutan kata MC, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh jenderal kita yang bernama Jenderal Mi'an. Jailah gua si Mi'an jadi jenderal. Pas begitu jalan dari rumah ke atas panggung keteyet ya gua mah Mi'an, lu mah jadi jenderal. Yang sumbat dong namanya. Kalau seandainya emang mau dijadiin jenderal, jangan kata Mi'an mah jadi jenderal, ya jadi kiai gak kayaknya nggak nanjak. Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Mi'an. Ya ilaha illallah. Disunahkan tuh kita memberikan nama Muhammad ataupun Ahmad. Tuh diberikan nama Muhammad aja serupa dengan nama Kanjeng Nabi, manfaatnya begitu gede. Munasabah setiap di bulan kelahiran Nabi, dari bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, dari musola ke ujung musola pada berduyun-duyun mengadakan syiar kelahiran Nabi. Dari kampung ketemu kampung pada beramai-ramai pada mengadakan syiar maulid Nabi. Dari masjid ke masjid semuanya pada beramai-ramai mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manfaatnya, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, kelak nanti dia akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan di hari kiamat. Cuman kalau kita cerita syafaat bang, kalau kita cerita pertolongan, syafaat itu kebagi dua po. Ada syafaat kubro, ada syafaat sugro. Kalau syafaat kubro cuman adanya di Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syafaat sugro yaitu banyak rupanya. Duduknya kita di majlis taklim, keramik-keramik yang kita deprokin, yang kita dudukin setiap seminggu sekali, insya Allah kelak nanti menjadikan syafaat. Sodako-sodako yang kita keluarin, insya Allah sodako tersebut akan menjadi syafaat kita dari dalam kubur sampai akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun orang pada berduyun-duyun mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW, ini adanya acara enggak bin salah bin abrakadabra, pasti butuh biaya. Biayanya dari mana? Saya hakul yakin masyarakat di sini pada membantu acara terjadinya maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bawa pisang Ambon dikasih kepada ketua panitia. Ada yang ngasih kue bapel dikasih ketua panitia. Ada yang ngasih dompetnya dibuka, dompetnya dikasih ke panitia. Duitnya mah diambil lagi sama dia. Apakah gede? Masalah manfaatnya kita bersedekah luar biasa po.
Di dalam satu keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu ala wajhiha wastina'u bil ma'rufi wa birrul walidaini wasilatur rahimi tuhawwilu syaqa sa'adata wa tazidu fil umri. Bahwasanya orang yang gemar bersedekah tuhawwilu syaqa sa'adata akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala penghidupannya yang tadinya susah menjadi bahagia, yang tadinya gundah gulana akan dihilangkan daripada kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazidu fil umri, dan juga akan bisa menambahkan umur kita, keberkahan manfaatnya kita bersedekah. Tuh Pok ikhlas nggak nih ngebantuin sodako buat acara muludan? Ikhlas lah, cuma 1.000 perak. Kilo kan 1.000 perak nggak ikhlas. Pak, sodako tersebut dibalas oleh Allah. Jangan kata cerita ke akhirat, jangan kata cerita ke dalam kubur. Di dunia bang dibalas sodako kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting asal sodakonya ikhlas. Ikhlas nggak po? Ridho nggak? Alhamdulillahi robbil alamin. Cuman kalimat ikhlas itu bukan hanya ditasarukan oleh lidah saja po. Ikhlas itu memang adanya di dalam hati. Kayak orang contohnya sodako ke masjid, dinamainya siapa? Hamba Allah. Gue mah nggak mau kesebut nama gue sodako. Pas begitu diceritain ada sodako 1 juta mengatasnamakan hamba Allah. Cuman yang sodako udah beres sembahyang Jumat setiap balik diceritain itu tadi yang hamba Allah siapa tuh? Gua tuh. Atau walaupun disebutnya hamba Allah juga kalau begitu mah kagak ikhlas. Adanya keikhlasan itu di hati. Kalau kita sodako ikhlas po, nih saya gambarin nih cerita ikhlas nih po nih. Po, nih kalau kita sodako ikhlas pasti kita hasilnya min haitsu la yahtasib. Ada cerita dari guru, ada 2 murid alumni pesantren. Yang satu namanya si Bram, asalnya mah namanya Ibrahim. Cuman udah penghidupan di kampung disingkat jadi Bram. Yang satu bang namanya si Udin. Ada nama si Udin, Ini ada Udin sini namanya. Yalah kasihan amat lu Udin. Ya walaupun begitu juga yang penting pada ngaji ya. Ngaji enggak? Ngaji enggak? Iya cuman Pak Ustadz, Bu Ustazah, kita kalau seandainya ngajarin anak kayak begini benar-benar super sobarnya kita. Ya, karena kenapa? Di kampung saya po ngajar anak ngaji kayak begini bang, masya Allah. Ngaji siang jam 1:30, jam 1:30 udah pada datang. Ngapain? Lo larian aja dia mah. Dari pintu atu ke pintu yang satunya lagi. Apa tahu yang dicariin? Lo larian aja dia mah, senang aja dia mah hidupnya. Atu belum ngaji keringetnya udah kayak mandi sih. Biar bagaimanapun kita guru ngaji manusia biasa bang. Ada rasa emosi juga, akhirnya kita masuk juga ke majelis taklim. Woi, anak bercanda melulu. Bukannya sampai tadarusan apa, bercanda melulu. Kalau kita omelin mah bang nyempepet itu bocah. Paling main tunjuk-tunjukkan, no dia bang no dia bang no. Ya siapa yang lu nunjuk dia nunjuk lu. Siapa yang bercanda? Wah gerimis lagi nih. Gerimis lagi Cang. Iya po. Dah neduh dulu dah po. Takutnya kegerimisan luntur lagi. Ayo dah. Aduh. Dah. Ya ayo dah. Pada neduh. Ya. Nih kalau seandainya di situ kagak muat ke panggung nih. Ya. Dah duduk dah. Nah ya nih kuat nih dia nih. Ya nggak apa-apa kehujanan juga ya tong ya. Ya udah. Ntar dikasih pisang Ambon atu. Ayo. Yang namanya kita sebagai guru ngaji manusia biasa bang, sama kita juga ada terbatas kesabaran kita. Akhirnya kita omelin, awas lo.
kalau bercanda lagi lu, gua simbar lu sama gua. Akhirnya kita bang habis ngomong begitu masuk aja bang ke dalam. Pas begitu masuk ke dalam baru ada 2 menit menutup pintu, kubrak kayak ada yang jatuh bang, nangis. Temennya ngetok-ngetok pintu, bang Ustadz ada yang nangis, bodo amat. Gua kata juga apa tadi, kata jangan bercanda, bantal sih lu bercanda melulu. Belum juga kering bibir gua ngomong, tuh ada yang jatuh tuh nangis tuh. Habis itu dia pagi mana bang, semakin kejar, suruh pulang, kagak mau bang, simber, disimber bang sama dia. Udah bang Ustadz udah disimber, terus diam nggak, makin nangis bang. Udah kalau makin nangis bang, suruh pulang, kagak mau bang. Emang anak siapa? Anak abang, derem dah ada, anak kita disimber. Kita nyebego lagi, kagak nanya lagi. Ada nih mudah-mudahan nih anak-anak kayak begini nih bang nih anak-anak kayak begini sedang cerdasnya nih bang nih. Di samping itu juga Ustadz Dayat alhamdulillah kita ngalamin ngajar sekolah 4 tahun. Cuman kita sekarang udah berhenti ngajar sekolah. Emang kenapa? Blenger. Di sekolahan SD bocah juga yang kita hadapi. Pulang dari sekolahan nih singkong sekarung, kata gurunya alhamdulillah irobbil alamin. Taruh dadin di belakang, taruh di dapur tuh singkong, ditaruhlah di dapur. Setelah ditaruh singkong di dapur, akhirnya si Udin sama gurunya ngobrol bang. Ada 20 menit mah si Udin akhirnya pamitan pulang. Udah bah saya mau pulang dulu ya karena kebun juga belum beres, saya rapi-rapiin, rumputnya masih pada ngebadek. Oh iya dah kalau begitu mah Udin kalau mau pulang mah cuman dulu Din kalau mau pulang mah abah nanya dulu. Akhirnya gurunya nanya bininya tuh, Nya ada apa bah? Akhirnya si Udin mau pulang, dia kesini bawa singkong, kita mau ngasih apa ya tuh? Kata istrinya, bah, no kan ada kambing bah di belakang atu, daripada kagak ada yang miara, lebih baik kasih si Udin, jarin dia piara. Oh iya, akhirnya kambing bang dikasih si Udin. Kata gurunya ngomong begini, Udin, nih abang gak bisa ngebagi apa-apa, nih cuman ada kambing gak ada yang miara, nih lu bawa kita pulang, kali bermanfaat buat lu. Kata si Udin, alhamdulillah Rabbil alamin. Padahal gue mah sodako singkong gak pengen dibales. Kenapa ini gue bawa kambing? Dalam hati si Udin, akhirnya dibawa kambing. Di tengah perjalanan mau pulang si Udin, ketemu temennya lagi, siapa? Si Ibrahim. Si Ibrahim, Din, pan itu lu nuntun kambing, pagihnya lu manggul karung bawa ubi, pulangnya lu kenapa bawa kambing? Bagaimana ceritanya? Ji tadi gua ke rumah guru Bram, terus gua sodako ubi, gua mah sodako juga nggak pengen dibales padahal mah. Kenapa gua sama guru sama abah dikasih kambing atuh? Yang benar, iya. Adalah kalau begitu mah gua mau pulang, kata si Udin. Setelah si Udin pulang, si Bram ngotak nih bang. Si Udin ngasih singkong, dapatnya kambing, apalagi gua juragan kambing. Besok pagi kalau begitu mah gua bawa kambing yang paling gede, gua mau sodako kepada guru gua, kepada abah. Pasti gua pulangnya bawa sapi ataupun kebo. Karena ngotak nih dia sodakohnya nih. Akhirnya besok jam 7 pagi ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Ibrahim, dari mana haya ini? Baru kelihatan. Iya bah, ini sekarang mas saya di rumah jadi juragan kambing, jadi tengkulak kambing. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nih makanya saya kesini juga sekali ngebagi abah nih sedako ke abah kambing atu. Kata abahnya alhamdulillah Rabbil alamin. Sekalipun mulut mengucap alhamdulillah, dalam hati gurunya kemarin ada kambing atuh gua kasih si Udin, ini datang lagi kambing. Akhirnya kata gurunya, dah Ibrahim bawa ke belakang tuh kambing, diikat di belakang, beres itu kambing ditaruh di belakang. Si Ibrahim itu ngobrol sama gurunya ada 20 menit mah. Kata si Ibrahim, udah abah ya saya mau pulang.
Karena no toko saya, ruko saya, yaitu masih tutup. Takutnya ada yang belanja kambing, nggak ada saya. Jadi ntar dia pulang lagi. Oh iya dah kalau begitu mah mau pulang mah. Cuman dulu Bram, kalau mau pulang mah abah nanya-nya. Pas begitu nanya ke nyanya. Nya, ada apa bah? No si Ibrahim mau pulang. Dia kesininya bawa kambing. Terus kita ngasih apa ya? Atau kemarin si Udin bawa singkong. No di dapur. Belum diapa-apain. Daripada no singkong kagak ada yang makan. Lebih baik kasih si Ibrahim, si Bram. Oh iya ya. Akhirnya si Udin, si Bram dapatnya singkong. Pas begitu kata abahnya. Nih Bram, abah kagak bisa ngebagi apa-apa. Nih ada singkong sekarung. Lu bawa pulang gida kali bermanfaat. Itu si Bram ngedumel lah sembari jalan. Rungsep jasa. Kemarin Mas Udin bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Gua bawa kambing, kenapa pulangnya bawa singkong? Nah, ini titiknya nih. Kenapa si Ibrahim pulangnya bawa singkong? Karena memberinya sodakohnya ada gordun akhor. Ada ingin dibales. Bagaimana caranya kita bersodakoh? Udah ikhlasin aja. Nanti Allah yang mengatur. Kalau kita ikhlas insya Allah hasilnya min haitsu la yahtasib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kayak empo nih semuanya pada membantu sodako buat acara mulu. Dan abang-abang nih hartanya membantu buat acara mulu. Dan kue-kue yang dibawa mudah-mudahan nanti kue-kue ini menjadi syafaat kita di dalam kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hikayat salafi begini bang. Nih ini kehebatan sodako nih bang. Ada di satu kampung bang. Lagi pembangunan masjid. Di samping masjid pembangunan tersebut ada rumah nenek-nenek yang udah tua renta. Itu nenek-nenek ngeliatin pembangunan masjid ya. Ngeclak hatinya pengen sodako. Cuman nenek-nenek tersebut pengen sodako kagak punya duit. Harta juga kagak punya. Pulanglah nenek-nenek tuh ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya ngerabah-rabah di pagernya bang. Kata nenek-nenek apakah ini yang kecabak lah gua sodakoin aja ke masjid. Pas begitu ngerabah-rabah di rumahnya ketemu atu. Nah ini dia nih. Gua sodakoin ini ke masjid nih. Pas begitu ketemu apa? Paku. Paku apa? Paku bekarat bang. Berapa kilo? Satu kilo, satu biji. Satu biji ketemu. Nyelip di pagar rumah nenek-nenek, dicabut sama nenek-nenek tersebut, yaitu satu paku bekarat dianterin bang ke pembangunan masjid. Pas begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, kebenaran ngomongnya sama bukan DKM-nya, sama tukang lagi lagi ngaci tembok bang. Kata tukang, ada apa nek? Gua mau sodako. Sodakonya kemana? Ini ke masjid ini tuh. Kata tukang ngomongnya bagaimana? Kalau mau sodako mentar saya panggilin DKM-nya dulu. Gue mah gak mau pakai DKM. Habis gue mah malu haya. Kata tukang jangan sama saya. Ntar saya fitnah lagi nerima sodako. Ntar saya panggil DKM-nya. Enggak gue mah pengen sama lu. Enggak bisa deh ntar saya panggil DKM-nya. Kirain tukang mah sodakonya apa kali mah. Dia mah enggak kalau sodakonya cuma satu paku. Pakunya paku apa? Paku bekarat. Kata tukang lah, gue terima aja dah ribet gue kalau ngelawan nenek-nenek mah. Karena bang kita kalau ngomong sama nenek-nenek nggak bakal menang. Kita ngomong sekali, dia mah jawabnya 3 kali. Nenek-nenek mah paling bisa kan ngejawab omongan. Di kampung kita bang, nenek-nenek jam 5 subuh jalan mau ke pasar, kita masih ngedep nanya. Kita hormat sama nenek-nenek. Nyai mau kemana? Mau ke pasar. Atuh penjalan aja, atuh ngesot mah pada bungsrut. Aduh. Kebesokannya kesiangan dia ke pasar. Pas begitu kita tanya, Nyai, ini mau kemana? Ke pasar. Atuh pan ini masih siang amat, atuh malam masih sepi. Kalah lagi aja kita. Dikarenakan kesiangan tuh nenek-nenek ke pasar, ketinggalan mobil angkutannya. Nengok ke sono kagak ada kendaraan, nengok ke sini kagak ada kendaraan. Akhirnya ketemu kendaraan tukang ojek atu-atunya. Itu tukang ojek atu-atunya juga pakai kacamata bang.
Kacamatanya kacamata warahum. Pan yang namanya kacamata awarahum mah bang, kalau seandainya kita nggak pakai kacamata nih, contohnya pun kayak saya nih, nggak pakai kacamata tuh kelihatannya kecil. Kalau pakai kacamata kelihatannya gede. Nggak pakai kacamata kelihatannya laler. Kalau pakai kacamata kelihatannya tahun. Makanya saya kalau ke WC nggak pernah pakai kacamata. Emang kenapa? Ngeri, saya ngeliat ke bawah, wow ular kobra. Kelihatannya gede. Akhirnya naik tukang ojek yang pakai kacamata awarahum. Mau kagak mau deh bang, kemana nek? Ke pasar. Oke dah kalau begitu mah. Dikarenakan yang naiknya nenek-nenek sama tukang ojek kagak pakai rem. Waduh man. Kata nenek-nenek, ayo dah bang, mampus gua nih bang. Dikencengin aja bang sama tukang ojeknya. Kan biasanya tukang ojek kalau seandainya yang naiknya perawan maka gak ada cograkan, gak main rem aja kwit. Ini mereka adakan nenek-nenek. Wah, deh itu nenek-nenek udah bebunyi itu motornya kirain kita mah nalpot racing, rupanya mah kulit nenek-nenek ketip angin. Akhirnya lagi kencang-kencangnya man, di tengah jalanan ada kaleng susu bang. Ada kaleng susu lagi kencangnya sama tukang ojeknya berhenti. Pit. Kata nenek-nenek, bang kenapa berhenti lagi kencang? Tuh di tengah jalan. Tengah jalan ada apa? Itu ada derum. Derum? Mana itu? Itu mah kaleng susu. Pan tukang ojek kelihatannya gede. Kata dia derum. Turun nek, saya mau singkirin dulu derumnya. Pas begitu diparanin, diambil, yo bukan derum, kaleng susu. Sial, ketipu gua. Dek, kemon naik lagi. Kata nenek-nenek, apa? Saya bilang juga bantel sih, kaleng susu derum lagi. Dek nenek, kita naik lagi, dikencengin lagi nenek-nenek. Naik bola. Nah, jam 8 di persimpangan di perapatan ada yang mintain amal. Biasanya kalau mintain amal di tengah-tengahnya ditaruhin derum. Lagi kenceng-kencengnya man di perapatan. Kata nenek-nenek, bang awas di depan ada derum. Alah tadi kaleng susu. Aduh pas begitu derum diterajang sama gubrak. Aduh nenek-nenek pada bungsrut. Akhirnya ke pasar. Udah pada pincang-pincang tuh nenek-nenek. Sampai di mana tadi kita tuh? Nenek-nenek akhirnya ngasih sodako po, paku bekarat. Diterimalah sama tukang. Oga blenger tukang. Dan nek saya terima nih, alhamdulillahirobbil alamin, sodakoh nenek udah saya terima. Yaitu paku bekarat. Dah nenek pulang, udah saya terima. Embung gua mah, embung mau pulang. Jipun udah saya terima, embung mau pulang. Kalau belum sodako paku bekarat gua dituncap di pembangunan masjid, gua kagak mau pulang. Kata tukang, iya nek, ntar juga saya tuncap, saya gedik di tembok masjid. Cuman ini saya lagi neplok tanggung, nggak mau, gue mah nggak mau pulang. Kalau belum lu tuncap, akhirnya tukang ogah ribet dituncap aja tuh paku bekarat sodako nenek-nenek atu. Pas begitu dituncap, dah tuh nek, udah nuncap tuh di pembangunan masjid. Sodako paku bekarat, dalam hati tukang mending sodakonya apa paku bekarat ribet jasa. Akhirnya kata nenek-nenek, oke lah kalau seandainya udah dituncep mah gua OTW. Tuh kata nenek-nenek, gaul juga kalau begitu nenek-nenek. Akhirnya OTW pulang nenek-nenek. Pas begitu dapat 1 pekan bang, itu nenek-nenek enggak mati, nenek-nenek mati kok. Emang terkadang ajal maupun kita nggak tahu ya. Yang namanya nenek-nenek juga mati po, mati nenek-nenek. Nenek-nenek mati, nenek-nenek. Masih ada nenek-nenek di sini. Oh, nenek-nenek akhirnya mati. Namun yang menjadi cerita setelah nenek-nenek itu meninggal dunia, di dalam kubur seorang ulama setempat mengimpikan nenek-nenek di dalam kubur pada waktu diparanin oleh malaikat. Mau digedik nih nenek-nenek, mau disiksa nih nenek-nenek oleh malaikat dalam kubur. Akhirnya bang, paku yang dia sodakoin yang udah bekarat ngepung, bes. Kata paku bekarat ngomong begini, hei malaikat, mau diapain tuh nenek-nenek? Kata malaikat ngomong begitu, emang lu siapa? Gua nih, iya siapa? Paku bekarat, bidi. Paku bekarat sombong lu, kata malaikat. Bukannya sombong, malaikat. Nih gua menjadi saksi
pada waktu nenek-nenek di masa hidupnya di dunia ngecak pengen sodako ke pembangunan masjid, tapi dia kagak punya harta. Akhirnya ada satu nyelip di rumahnya paku bekarat, disodakohin ke pembangunan masjid. Maka sekarang gua sebagai paku bekarat menjadi satu syafaat nenek-nenek. Jangan lu apa-apain, begitu tuh kata paku bekarat begitu. Oh seperti itu kata malaikat. Oke lah kalau begitu mah gua nyingkir dulu dah, gua belaga ngalah dulu sama paku bekarat. Ini bahasa saya bang, bahasa saya ini mah. Nyingkir tuh malaikat. Ntar kalau paku bekarat udah pergi, gua balik lagi nih, gua injek nih nenek-nenek nih. Paku bekarat pergi, malaikat juga udah nyingkir. Setelah malaikat nyingkir, paku bekarat juga udah kagak ada. Malaikat datang lagi tuh. Mau digerik lagi nenek-nenek. Waduh, paku bekarat ngepung lagi ya. Weh, malaikat dewek begitu. Tadi kita ada di sini mah dewek pulang, kita pulang dewek datang lagi. Mau diapain mana nenek? Gua mau seksa kata malaikat. Jangan diseksa. Emangnya kenapa? Nih gua jadi saksi. Saksi apa? Pada waktu hidup di dunia ngecelak nenek-nenek pengen sodako ke pembangunan masjid, tapi dia kagak punya harta, kagak punya duit. Ketemu di selip-selipan rumahnya, di pagar rumahnya, gua nih paku bekarat dituncap di pembangunan masjid. Maka gua sebagai saksi dan juga menjadi satu syafaat pitulung nenek-nenek di dalam kubur pada waktu mau disiksa. Tuh kemanfaatan sodako kita. Apa yang tadi saya katakan bahwasanya syafaat itu kebagi dua. Ada syafaat kubro, adanya cuma di Kanjeng Rasul. Yang kedua ada syafaat sugro, syafaat kecil adanya yaitu salah satu di sodako yang kita berikan. Sodako yang kita berikan insya Allah akan menjadi satu syafaat kita kelak nanti di alam kubur. Makanya kalau misalnya masjid lagi ngebangun, musola lagi ngerehab, udah satu kampung ngumpulin paku bekarat ada semuanya. Bukanlah, jangan begitulah. Kita kudunya nyesuain apa yang kita kasih. 3 roda ada bang, 3 roda ya. Nih empok ngasih 3 roda ke pembangunan musola, empok ngasih 3 roda ke pembangunan masjid. Nanti empok mati pas begitu mau digedek sama malaikat, 3 roda pada terbang. 3 roda pada terbang. Kata 3 roda, weh malaikat jangan digedek di empok orang Selapajang. Emangnya kenapa? Nih gua jadi saksi. Saksi apa? Pada waktu dia hidup di dunia pernah gua disodakoin yaitu 3 roda semen, 3 roda yang nyangkut ke pembangunan musola, yang nempel ke pembangunan masjid. Maka sekarang gua menjadi syafaat buat empok-empok orang Selapajang. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini bang manfaatnya sodako. Makanya tuhawwilu syako sa'adata wa tazidu fil umri. Orang yang gemar sodako akan dirubah hidupnya yang tadinya gundakulana menjadi bahagia dan juga bakal dipanjangin umur. Di samping itu manfaatnya sodako kita akan menjadi satu syafaat kita kelak nanti fit dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Itu di pembangunan kemaslahatan ibadah. Bagaimana di acara maulid tersebut makanan-makanan yang kita bawa, bebuahan yang kita bawa, mudah-mudahan kelak nanti yang kita bawa ini akan menjadi pitulung kita di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya harus saya bahas ini ada 4 yang bisa merubah gundakulana menjadi bahagia dan juga bisa memanjangkan umur kita, yakni namun baru saya jelaskan
namun yang baru saya jelaskan cuman baru satu ya, yaitu yang pertama orang yang gemar sodako, walaupun satu mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Kalau saya bahas lagi yang tiga berhentinya jam 3 malam bang ya. Jam 3 malam kita ngadain acara mauludan, kita tidur, terus subuh kesiangan doraka lagi kita ya. Jadi walaupun ini satu mudah-mudahan bermanfaat, karena yang keduanya orang yang banyak-banyak berbuat baik, dan yang ketiganya orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang keempatnya orang yang banyak-banyak bersilaturahim. Tuhawwilu syaqo sa'adata, akan dirubah daripada gundah gulana kita menjadi bahagia, wa tazidu fil umri, dan juga bisa menambahkan umur kita, amin ya robbal alamin. Namun yang pasti saya ulangkan kembali, sodako para jamaah untuk membantu acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang katanya sia-sia, pasti ada manfaatnya insya Allah. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Namun sebelumnya saya utarakan doa, nanti setelah saya berdoa para jamaah jangan pada bubar terlebih dahulu. Mungkin nanti ada guru-guru kita yaitu yang membacakan doa penutup. Namun ini yang saya bacakan doa yaitu mengisolkan, menyambungkan dari pembacaan suratil Fatihah kita yang tadi kita baca dengan doa. Karena kalau seandainya kita baca suratil Fatihah doang tapi kita nggak sambungkan dengan doa, kurang sempurna ya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an sadadina sahabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa karomatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bibarakati acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, wa maqasida wali walidaina wa ahlina, wa maqasida auladana, wa maqasida talamijana ya Allah, wa maqasida man ahsana ilaina, wa maqasida ya Allah jama'a bihajal makan ya Allah. Ya Allah, dengan haknya suratil Fatihah, dengan rahasianya suratil Fatihah, dengan keberkahan suratil Fatihah, dengan syafaatnya suratil Fatihah, dengan keberkahan ini malam acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasilkanlah atas segala permaksudan kami ya Allah, dan permaksudan kedua orang tua kami ya Allah, dan permaksudan anak-anak kami ya Allah, dan permaksudan murid-murid kami ya Allah, dan permaksudan orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, khususnya permaksudan orang-orang yang ada di tempat ini ya Allah. Wa wasi arzaqna wa arzaqhum rizqan wasi'an wa halalan wa katsiran mubarakan fihi ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rizki-rizki kami ya Allah, dan rizki-rizki orang-orang yang kami sebut tadi ya Allah. Rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang banyak, rizki yang bagus semata-mata untuk taat kepadamu ya Allah. Wa yasir umurona wa umurahum min umurid dunya watin wal akhirah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan atas segala urusan-urusan kami ya Allah, dan urusan-urusan orang-orang yang kami sebut tadi ya Allah, baik urusan agama, dunia dan juga akhirat. Baligna wa iyahum hijja baitikal haram au umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah ya Allah kami ya Allah, dan orang-orang yang kami sebut tadi ya Allah,
untuk menunaikan hajimu ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, atau mengerjakan umrohmu ya Allah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wa yuballigh muradana wa yasir umurana waqdi hawaijana min hawaijid dunya waddin wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lana ya ghafur, Allahumma kshif ana washrib ana wa iyyahum minal bala wal waba wal gola wal ta'un wal amrad wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal ahzan wasyadaida wasyarul a'dai wal hasidin wal bagwin wasyarul jiran wal kufar wal mubtadiin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istajib du'ana ya Allah wa taqabbal du'ana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itulah yang dapat saya utarakan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan saya yang benar, sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perkataan saya yang salah, ada kekhilafan ataupun kekeliruan saya, sudah pasti itu datangnya dari pribadi saya. Ingin rasanya pembicaraan ini dilanjut, namun ngelihat waktu sudah jam 12:30. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, luar biasa sekali tausiah yang diberikan kepada kita semua malam hari ini tentang keikhlasan sedekah. Ikhlas ya, jadi semuanya itu adalah intinya ikhlas. Jika kita ikhlas, insya Allah Allah akan balas segalanya dengan yang terbaiknya. Baik, sebelum kita tutup acara malam hari ini, kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Maharudin. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Bapak Maharudin dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wa'da wa dhaba syukru alaina ma da'ani lahida tala'al badru alaina min saniyatil wa'da wa dhaba syukru alaina ma da'ani lahida. Sallu ala Muhammad. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustadz.